Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar di sekolah dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan kurikulum. Sebelum perkuliahan ini dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah. Guru merupakan pemegang kunci pelaksanaan dan keberhasilan kurikulum. Dialah sebenarnya perencana, pelaksana, penilai, dan pengembang kurikulum sesungguhnya. Terdapat prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu prinsip relevansi. Relevansi ini terdiri relevansi keluar maupun relevansi ke dalam. Relevansi keluar, tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Sedangkan relevansi di dalam adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Kurikulum hendaknya bersifat lentur atau fleksibel. Kurikulum mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, di mana perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan. Yang keempat, prinsip praktis dan atau efisien, di mana pengembangan kurikulum ini mudah dilaksanakan, menggunakan alat sederhana dan biayanya murah. Betapapun bagus dan idealnya suatu kurikulum, kalau menuntut keahlian-keahlian dan peralatan yang sangat khusus dan mahal pun biayanya, maka kurikulum tersebut tidak praktis dan sukar dilaksanakan. Yang kelima, prinsip efektivitas. Walaupun kurikulum harus murah, sederhana, dan murah, tetapi keberhasilannya tetap harus diperhatikan. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum ini baik secara kuantitas maupun kualitas. Pengembangan suatu kurikulum ini tidak dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan. Selain prinsip umum ini, terdapat prinsip-prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Pertama, tujuan pendidikan, isi pendidikan, proses belajar mengajar, media dan alat pengajaran, serta kegiatan penilaian. Yang pertama tadi, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan merupakan pusat kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini mencakup tujuan yang bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dalam merumuskan tujuan, pendidikan bersumber kepada ketentuan dan kebijakan pemerintah yang dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen lembaga negara mengenai tujuan dan strategi pembangunan, termasuk di dalamnya pendidikan. Misalnya kita merujuk tujuan pendidikan nasional. Nah, selanjutnya, survei mengenai persepsi orang tua, masyarakat tentang kebutuhan mereka yang dikirimkan melalui angket atau wawancara dengan mereka. Nah, ketika teman-teman membuat sekolah swasta, nah ini bisa melalui angket ya, bagaimana pengembangannya. Yang ketiga, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu dihimpun melalui angket, wawancara, observasi, dan berbagai media massa. Survei tentang manpower, pengalaman negara lain dalam masalah yang sama, serta penelitian. Yang selanjutnya, prinsip berkenaan dengan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan ditentukan para perencana kurikulum. Perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, perlu penjabaran tujuan pendidikan, pengajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Makin umum suatu perbuatan hasil belajar dirumuskan, semakin sulit menciptakan pengalaman belajar. Jadi ketika merumuskan isi pendidikan tujuan ini harus sederhana ya, jangan terlalu umum, langsung khusus gitu ya. Yang kedua, isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga,
Inti-inti kurikulum ini harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Ketiga, ranah belajar yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Untuk hal tersebut diperlukan buku pedoman guru yang diberikan penjelasan tentang organisasi bahan dan alat pengajaran secara lebih mendetail. Selanjutnya, prinsip berkenaan dengan proses belajar mengajar. Nah, dalam pemilihan proses belajar dan mengajar yang digunakan hendaknya mempertimbangkan hal berikut. Apakah strategi pembelajaran yang digunakan cocok mengajarkan bahan ajar tersebut? Apakah strategi pembelajaran tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa? Apakah strategi pembelajaran tersebut memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat? Apakah strategi pembelajaran tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, psikomotor, dan afektif? Apakah strategi pembelajaran tersebut lebih mengaktifkan siswa atau guru, atau keduanya? Untuk belajar keterampilan, sangat dibutuhkan kegiatan belajar yang menekankan learning by doing, di samping learning by seeing and knowing. Selanjutnya, prinsip berkenaan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Media atau alat pengajaran apa yang diperlukan? Apakah semuanya sudah tersedia? Bila tidak ada, menggunakan apa penggantinya? Kalau ada alat yang harus dibuat, hendaknya memperhatikan bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat, biayanya berapa, dan waktu pembuatannya berapa lama. Bagaimana pengorganisasian alat dalam bahan pelajaran, apakah dalam bentuk modul, paket belajar, atau yang lainnya. Bagaimana pengintegrasian dalam keseluruhan kegiatan belajar. Nah, hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia misalkan. Selanjutnya, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Dalam penilaian merupakan bagian integral dalam pengajaran. Ada beberapa ya hal yang diperhatikan. Dalam penyusunan alat penilaian, hendaknya diikuti langkah-langkah seperti berikut. Merumuskan tujuan-tujuan pendidikan yang umum dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Uraikan ke dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati. Hubungkan dengan bahan pelajaran, kemudian tulis butir-butir tes. Dalam merencanakan suatu penilaian, hendaknya diperhatikan beberapa hal. Bagaimana kelas, usia, dan tingkat kemampuan kelompok yang akan dites. Berapa lama waktu dibutuhkan untuk pelaksanaan tes? Apakah tes tersebut berbentuk uraian atau objektif? Berapa banyak butir tes yang perlu disusun? Dalam pengolahan suatu hasil penilaian, hendaknya diperhatikan sebagai berikut. Norma apa saja yang digunakan di dalam penggunaan hasil tes? Apakah digunakan formula Quotient? Bagaimana pengubahan skor di dalam skor masak? Skor standar apa yang digunakan? Untuk apakah hasil tes digunakan? Terdapat beberapa pihak yang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, meliputi peranan para administrator pendidikan, peranan para ahli, peranan guru, serta peranan orang tua murid. Makanya ada ya komite sekolah ya nanti ya. Faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum itu dipengaruhi oleh perguruan tinggi di lingkungan setempat, masyarakat, sistem penilaian. Oke. Cukup sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.